Ayo bilang begini, bilang. Salam 200 T. Ayo. 1, 2, 3. Salam 200 T. Masya Allah. Coba bikin satu kaligrafi. Pak, kita izin saya. Bikin satu kaligrafi tulisan bahasa kaligrafi, tulisannya 200 T. Oke. Kasih tulisan di situ, di sudut situ yang terang bagus 200 triliun. Tuh, sekarang kita jadi afirmasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detek TV. Kali ini saya mau cerita nih. Ini Yusuf Mansur yang kemarin rame tentang gebrak-gebrak meja, tentang PyTrend. Nah, ini ada rilis baru. Yusuf Mansur ini menjadikan bukannya dia introspeksi diri, malah dia mau melaporkan warganet atau edit video. Yang jadi masalah adalah dia ini bukannya introspeksi diri dengan dia kan ngumpulin uang kayak gitu ya, saya nggak tahu uang apa. Saya nggak mau suudon dan nggak mau nuduh sebenarnya, ya intinya kayak gitulah. Dan yang pasti dia ini bukannya introspeksi diri atau bagaimana, dia malah semakin sombong. Nah, ketika ada orang di semacam dia ngupload video di Instagramnya, terus dia dikasih deskripsi sama Yusuf Mansur itu, dan dia bilang begini, makasih ya kawan-kawan, semoga berkenan melihat tayangan saya yang utuh sebelum dipotong bagian yang viral, hehe. Kapan aja sesempatnya. Dan makasih atas perhatian semuanya, kayak sahabat saya ini, dan ini benar, ini yang selama ini ditausiahkan dengan berbagai kapital selektanya dan proses bil hikmahnya. Walau alam, selalu makasih, selalu siap belajar, selalu siap salah, semoga hanya ada kebaikan dan kebaikan dari Allah yang maha baik. Salam 1 T, hehe. Yusuf Mansur menuju 10 T, 20 T, 200 T per bulan, dan seumur hidup untuk semua proses dakwah dan ekonomi kerakyatan. Dengan izin kuasa, rahmat, ridho, dan berkahnya Allah. Oke, sebenarnya gini ya, saya nggak tahu konsep yang dibangun kerakyatan seperti apa, dan bukannya konsep-konsep itu yang bikin masyarakat rugi, dan masyarakat yang bikin masyarakat marah. Terus konsep PyTrend yang dulu MLM itu yang katanya sekarang bukan MLM. Tapi ingat ya, walaupun sekarang bukan MLM, tapi kan digital masih ada. Dan ibaratnya gini ya, kalau kesalahan-kesalahan masa lalu di dunia digital ini kan nggak bisa dihapus. Kalau misalkan itu bentuk kesalahan, apalagi itu misalkan menjadi tuntutan, itu nggak bisa dihilangkan dong. Jadi itu masih tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang jadi masalah ini Yusuf Mansur ini bukannya tobat, malah menjadikan ini sebagai yel. Ya begitulah. Saking mungkin menurut saya saya nggak tahu mau ngomong apa tentang orang ini sebenarnya. Saya bingung sebenarnya dengan orang ini. Mau dibilang sombong, ya kadang-kadang rendah, mau bilang rendah, kadang-kadang sombong gitu loh. Kalian bisa lihat ini ya, kalau kalian nggak percaya, kalian lihat ini. Ini dia tah. Oke, kita lihat ya. Ini dia benar. Ayo bilang begini, bilang. Salam 200 T. Ayo. 1, 2, 3. Salam 200 T. Masya Allah. Halu. Salam 200 T. Jadi assalamualaikum. Hah? Nah, ini mau ke situ. Ini mau situ. Oh, sini ayo. Ya. Jangan ikut lemah, jangan ikut kemudian down ketika ada yang melemahkan dan menjatuhkan. Karena ada Allah yang maha tinggi, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha besar. Terus jangan lupa pilih saya. Salam 200 T. Salam. Ini bagus, caranya 200 triliun tapi tetap makan ubi.
Salam 200 triliun. Assalamualaikum. Salam 200 triliun. Coba bikin satu kali grafik, Pak. Kita isi ini. Bikin satu kali grafik tulisan bahasa kaligrafi, tulisannya 200 triliun. 200 triliun. Ojo ngaco. Kita lagi mau bikin proyek pembuatan Quran dimulai dari 3 ini pokoknya kalau ada orang menertawakan kita, what should we do? Nah, yang harus kita buat, kita ikut tertawa. Oh iya. Gitu. Masa ada orang tertawa kita nggak ikut ya nggak? Iya. Ada orang bahagia kok. Wah, ini belum buka puasa ini, San. Naik gini. Ngabuburit tadi. Ngabuburit ya. Banjir order maksudnya. Iya. Tok Palu. Ini yang bikin lagi, 3 lantai lagi. Pertanyaannya duit dari mana? Kasih tulisan di situ, Ki. Kasih tulisan di situ, di sudut situ yang terang bagus. 200 triliun. Tuh, sekarang kita jadi ngafirmasi. Iya, tulis. Gimana? Mau lunas nggak utang Indonesia? Gitu kan? Udah gue lunasin. Dorotnya sebulan. Oh, main 2 tahun beres. Iya kan, kalian kan bikin kan? Siap tadi Pak. Rizky bikin seluruh atribut triliun. Jadi Dari mana triliun? iya, terus buat apa duit itu? Gitu. Jadi duit 200 triliun itu buat apa? Ya nggak mungkin dong 200 triliun buat beli mobil. Nggak mungkin, tapi buat beli mobil jenazah mungkin. 10.000 mobil jenazah, 10.000 mobil ambulans, bangun rumah sakit di 100 kota. Itu narasinya. Jadi bikin pohon itu itu pohon 200 tem. Itu bikin anggaran sih. Apa tuh? Untuk bangun 100 pesantren itu 2,4 triliun. Ya kurang dong. Ya kurang, makanya masukin jadi 2,4 triliun bangun 100 pesantren dengan total Kali 10 berarti. enggak, asumsinya 1 pesantren 50 miliar. Oh. Kalau digedein lagi ya tinggal 110 triliun. Masih sisanya Nah, masih beberapa banyak. tahun yang lalu aja anggarannya udah 400 miliar satu pesantren. Ya, itu kan asumsi. Iya. Bisa mulai lah. Bisa dimulai. Tinggal digedein lagi. Salam 200 tem. Oke, teman-teman. Ini kita nggak sedang bahas ini ya. Ini maksud saya, Yusuf Mansur ini kayak ngeledek orang-orang gitu ya. Kayak ngeledek orang-orang seolah-olah apa ya? Seolah dirinya hebat gitu. Seolah-olah dirinya yang berkuasa. Nah ini terbalik ya. Saat dia komentar bahwasanya kita harus ikut tertawa, ikut bahagia. Nah sebenarnya ceritanya nggak seperti itu. Bahwasanya dia mau melaporkan. Nah ini saya bacakan nih saya ambil di Sora.com ya. Saya ambil yang omongan Yusuf Mansur aja. Ini dikutip dari Sora.com. Inilah sumber ceramah yang dipotong dan 1 jam 20 menit dari sekian detik aja, ditambah bumbu-bumbu efek dan ditebalin oleh someone, dikasih tambahan efek double dan di detik-detik yang dipotong sehingga kesannya beda, tulis Yusuf Mansur. Bentar, saya tahu marah-marahnya sih beneran ya. Merasa dipermainkan dan dianggap lelucon, Yusuf Mansur pun mengancam para warganet yang sengaja mengedit video tersebut untuk dilaporkan ke polisi. Dan percayalah, semua proses pelaporan ke polisi sedang berlangsung, bahwa semua harus hati-hati. Iya, proses nggak boleh juga ada kesediman dan yang bergerak ekosistem. Saya pun akan turut melaporkan balik. Nah ini siapa yang dilaporkan balik ya? Nggak segan-segan, nggak takut-takut, tapi tetap dibawa kalem. Nggak marah-marah, nggak gebrak meja, haha lagi. Haha. Dan kali ini saya dan ekosistem nggak ada cerita demi damai-damaian waktu mediasi, nggak ada cerita mediasi apapun, nggak ada cerita nyabut-nyabut laporan lagi. Jelas terus, ancam Yusuf Mansur.
Oke, sebenarnya sih nggak masalah, itu kan hak konstitusi dia, tapi juga warganet juga berhak melaporkan juga. Korban-korban ini ketika melaporkan, mau dilaporkan balik ya mungkin kayak video yang barusan Anda lihat semua ya, puasanya karena dia merasa pingin jadi presiden, mungkin seperti itu. Tapi ya walau alam, mungkin nanti kalau jadi presiden pada dilaporin semua kalian. Oke, begitu ya teman-teman ya, untuk kali ini tak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini jadi ya saya sebenarnya masyarakat, saya yakin masyarakat yang itu juga nggak takut dilaporkan seperti itu sebenarnya, karena kan itu udah menjadi konsumsi publik, bukan soal mengeditnya yang jadi masalah, karena konsumsi publiknya udah terlanjur beredar, dan yang edit pertama juga nggak tahu. Sekarang polisi juga bingung, yang edit pertama siapa, apakah orang Python sendiri atau bagaimana. Kalau misalkan itu menjadi problem, kalau itu menjadi problem ya, dan dilaporkan ke polisian, saya rasa yang dilaporkan banyak banget, dan Yusuf Mansur ini akan menantang badai, menantang masyarakat. Kita tahu masyarakat ini sudah banyak sekali yang kecewa dengan Yusuf Mansur ya, dengan omongan-omongannya, dengan ya retorikanya, dan hal-hal lain tentang hal-hal sedekah yang memang merasa diri teorinya benar. Ya seperti itulah. Apalagi sekarang ucup sekali dia merasa hebat, 200T. Ngumpulin dana umat 200T. Saya ngumpulin dana oke lah, itu urusan Yusuf Mansur ya, yang suka ngumpulin dana umat. Walau alam, karena mungkin pengen jadi presiden. Ya terima kasih, sampai di sini kita lihat aja, karena sebenarnya apapun yang terjadi itu kan emang kena. Kalau misalkan Yusuf Mansur seperti itu, otomatis dia kan itu berlaku pada saat yang dulu dan yang sekarang, jadi kayak sebab akibat gitu ya. Sebab akibatnya jelas gitu. Ada dialektikanya gitu. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur sekarang kena problem, saya yakin itu nggak lepas daripada sebab dan akibat. Tapi kalau merasa dirinya hebat, merasa dirinya super, ya begitulah. Bukannya dia berusaha memperbaiki keadaan, memperbaiki citra dia di publik dengan baik, tapi malah ya seperti itulah. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.